Ada pemandangan menarik saat Venezia FC menjamu AC Milan dalam lanjutan Liga Italia Serie A di Stadion Pierluigi Penzo Minggu 27 April. Laga itu mempertemukan duel pemain keturunan Indonesia, yakni CHS di kubu tuan rumah, serta Tiani Randers bersama AC Milan. Momen unik itu tersaji saat terjadi friksi antara pemain kedua tim. Dalam foto yang diunggah akun Instagram @bloopersfootball, tertangkap kamera Tiani Randers menjewer CHS. Bukan berujung saling panas, aksi jeweran itu berakhir keduanya saling tertawa lepas dan juga pertandingan kembali dilanjutkan. Momen ketika CHS dijewer oleh Tiani Randers dan setelah itu mereka tertawa bersama saat pertandingan antara sang tuan rumah Venezia menjamu AC Milan. Tulis unggahan akun tersebut, Bang Jai dan Bang Tiani sama-sama bermain full pada laga ini, serta Tiani sukses catatkan assist untuk gol penutup AC Milan. Tambah akun itu, dalam laga itu Venezia FC harus menelan kekalahan pahit saat menjamu AC Milan pada lanjutan Serie A. Bermain di kandang sendiri, tim yang diperkuat oleh CHS gagal membendung agresivitas Rossoneri dan juga menyerah dengan skor 0-2. Tragedi bagi Venezia terjadi sangatlah cepat. Baru 5 menit pertandingan berjalan, kesalahan di sektor belakang mereka berujung fatal. Alex Jimenez sukses memanfaatkan celah tersebut, lalu mengalirkan bola ke Yusuf Fofana. Dengan cepat, Fofana memberikan umpan matang kepada Christian Pulisic yang tanpa kesulitan menaklukkan kiper Ionu Rodo lewat sepakan kaki kiri yang terukur. Tak ingin menyerah begitu saja di hadapan pendukungnya sendiri, kendati skor tetap tertinggal, CHS menunjukkan performa solid di jantung pertahanan. Bek andalan timnas Indonesia itu mencatatkan 88% akurasi umpan dengan 44 sukses dari 50 percobaan, serta membukukan 7 kali recovery bola dan 3 intercept. Ketangguhannya diuji langsung menghadapi kecepatan dari Theo Hernandez. Namun Itzias mampu mengimbangi dengan baik sepanjang pertandingan. Memasuki babak kedua, Milan menambahkan daya dobraknya dengan memasukkan Santiago Gimenez, striker jangkung asal Meksiko. Kehadirannya langsung memberikan tekanan tambahan ke pertahanan Venezia yang mulai kelelahan. Dalam usaha terakhir mengejar ketertinggalan, pelatih Venezia bahkan menginstruksikan CHS untuk naik sebagai striker. Langkah berani ini hampir berbuah hasil ketika CHS menciptakan 2 peluang lewat sundulan dan juga tendangan voli di menit-menit akhir. Namun Dewi Fortuna belum berpihak dan upaya CHS belum membuahkan gol. Ironisnya, absennya CHS di sektor belakang justru menjadi celah yang dimanfaatkan oleh Milan. Di masa injury time, Rossoneri melancarkan serangan balik cepat. Santiago Gimenez menerima umpan lambung panjang dan dengan cerdik melakukan tendangan cungkil melewati Rado, memastikan kemenangan 2-0 bagi AC Milan. Ya, hasil ini memperpanjang derita Venezia FC yang kini telah menelan 17 kekalahan dari 34 laga Serie A musim ini. Dari sisi produktivitas, tim ini hanya mampu mencetak 27 gol, meski catatan tersebut belum menjadi yang terburuk di kompetisi. Martin Paes menunjukkan performa luar biasa ketika FC Dallas menghadapi Inter Miami dalam lanjutan Major League Soccer atau MLS 2025. Ia bermain penuh selama 90 menit tanpa ada pergantian pemain dalam laga di mana Inter Miami tidak menurunkan Lionel Messi. Martin Paes tampil solid di bawah Mister Gawang menjaga ketangguhan timnya. Meskipun kebobolan 3 kali, Martin Paes dan juga rekan-rekannya akhirnya berhasil pulang dari laga tandang ini dengan 3 poin usai menang 4-3. Dengan 25 kali passing yang cukup akurat, Martin Paes membantu timnya mengontrol jalannya permainan. Selain itu, ia juga melepaskan 5 kali long ball untuk membangun serangan dari belakang. Meskipun lawan tanpa Messi, Martin Paes tetap menghadapi tekanan yang berat dari sektor serang tim lawan. Dan peran Martin Paes dalam mengatur distribusi bola dari belakang sangat vital dalam laga ini. Meskipun ratingnya 6,38, kontribusi Martin Paes tetap sangat besar dalam menjaga gawang tetap aman. Beberapa percobaan serangan lawan berhasil digagalkan oleh Paes dengan penyelamatan yang tenang. Secara keseluruhan, Martin Paes menjaga kestabilan permainan dengan penguasaan bola yang sangat baik. Di laga ini, meskipun Messi tidak bermain, Paes tetap menunjukkan kualitas sebagai kiper yang handal. Kehadirannya di bawah Mister memberikan rasa aman kepada sektor belakang timnya. Dan penampilan seperti ini, Paes semakin mengukuhkan posisinya sebagai kiper utama. Skor akhir pertandingan ini adalah 3-4, di mana FC Dallas berhasil meraih kemenangan tipis. Timnas Indonesia memiliki sederet pemain bintang yang bermain di luar negeri seperti Eredivisie,
Serie A hingga Divisi Championship. Namun sebagian klub yang dibela di antaranya terancam degradasi karena berada di papan bawah klasemen hingga akhir musim ini. Siapa saja 4 pemain tersebut? Ya, berikut 4 pemain bintang timnas Indonesia yang klubnya berpotensi degradasi musim depan. Yang pertama adalah Ole Rooney, sang pesepak bola yang bermain untuk Oxford United tersebut di Championship atau kasta kedua Liga Inggris. Meskipun baru masuk pada awal 2025, Rooney telah dihadapkan kondisi klubnya yang berpotensi degradasi. Memasuki beberapa pekan terakhir musim 24-25, Oxford sempat bertengger di urutan ke-19 dengan poin 49. Untungnya, mereka kini berjarak 4 poin dari Hull City di urutan ke-22 dengan sisa 1 laga sehingga dipastikan aman. Kemudian yang kedua adalah Eliano Renders. Pemain sayap timnas Indonesia ini membela PSV Zwolle yang kini berada di posisi ke-15 klasemen Eredivisie dengan torehan 31 poin dari 30 laga dan liga menyisakan 4 pertandingan lagi. Meski sebenarnya masih berada di atas zona degradasi, posisi Zwolle belum sepenuhnya aman sebab mereka hanya selisih 7 poin dari tim di zona merah yakni Willem II di urutan ke-16. Lalu yang ketiga adalah JHS. Kapten timnas Indonesia ini bermain untuk Venezia FC yang menempati posisi ke-18 klasemen Serie A dengan 25 poin. Peluang untuk bertahan di Serie A memang masih terbuka. Kendati begitu, Itjas dan juga kawan-kawan perlu bekerja keras di sisa laga yang ada demi menjaga asa naik ke zona aman. Sebab mereka harus bersaing dengan Leke di urutan ke-17 yang mengoleksi 2 angka lebih banyak. Kemudian yang terakhir adalah Tom Haye. Gelandang andalan timnas Indonesia ini membela Almere City. Tetapi klubnya itu sekarang berada di posisi ke-17 klasemen Eredivisie dengan koleksi 20 poin dari 31 pertandingan. Dengan sisa 3 laga, peluang Almere City untuk bertahan di kasta tertinggi Liga Belanda itu tertutup. Sebab mereka berjarak 11 poin dari PSV Zwolle di urutan ke-15 sehingga tak mungkin untuk terkejar. Arne Slot sukses mengantarkan Liverpool juara Liga Inggris di musim pertamanya. Arne Slot jadi pelatih Belanda pertama yang sukses mengangkat trofi di Anfield. Arne Slot juga tercatat sebagai pelatih kedua di luar Inggris raya setelah Jurgen Klopp yang membawa Liverpool juara Liga Inggris. Hanya membutuhkan hasil imbang di pekan ke-34 melawan Tottenham Hotspur, yakni pada Minggu 27 April. The Reds meraih kemenangan telak 5-1. 5 gol kemenangan Liverpool dicetak oleh Luis Diaz pada menit ke-16, Alexis McAllister menit 24, Cody Gakpo menit 34, Mohamed Salah menit ke-63, dan gol bunuh diri dari Destiny Udogie menit ke-69. Sedangkan 1 gol Tottenham dicetak oleh Dominic Solanke di menit ke-12. Kemenangan atas Liverpool membuat anak asuh dari Arne Slot mengumpulkan 84 poin dan sudah tak mungkin dikejar oleh Arsenal. Arne Slot datang ke Liverpool pada Juli 2024 dan ia sebelumnya berlatih Feyenoord. Sepanjang karirnya, pelatih 46 tahun tersebut menghabiskan waktu di Belanda. Karir pertamanya sebagai pelatih ialah menangani tim muda PSV Zwolle. Arne Slot sebelumnya bermain di klub yang kini dibela oleh pemain timnas Indonesia Eliano Renders. Setelah itu Arne Slot jadi asisten pelatih di klub Belanda yang pernah dibela oleh sejumlah pemain keturunan Indonesia, yakni SC Cambuur. Dan pemain-pemain keturunan Indonesia jebolan SC Cambuur di antaranya adalah Ragnar Oratmangun, Thomas Paul, Kai Boham, Zico Sori, dan juga Mike Christovel. Ya, di samping itu yang menarik sepanjang karirnya berlatih, Arne Slot sempat melatih ex-pemain Persib Bandung Farsad Nur. Arne Slot dan juga Nur bekerja sama saat keduanya berada di SC Cambuur pada 2016-17. Nur membela Persib pada tahun 2021. Tak hanya itu, sejumlah pemain keturunan Indonesia tercatat sempat dilatih oleh pelatih Liverpool ini. Siapa saja mereka? Ya, yang pertama adalah Matthew Steenvoorden. Nama pertama ialah bek keturunan Semarang yakni Matthew Steenvoorden. Arne Slot tangani Matthew Steenvoorden saat ia masih menjadi asisten Rob Mes di SC Cambuur. Matthew Steenvoorden, pesepak bola berpaspor Belanda kelahiran 9 Januari 1993 di Leidschendam, memiliki keturunan Indonesia dari kakeknya yang lahir di Semarang. Ia memulai karir sepak bola di Belanda, bermain di Akademi Forum Sport dan juga Feyenoord Rotterdam. Pada 2011, Steenvoorden debut profesional dengan Feyenoord, tetapi dipinjamkan ke Excelsior dan juga FC Dordrecht hingga 2015. Setelah itu, ia bergabung dengan FC Dordrecht secara permanen, lalu pindah ke SC Cambuur selama 3 tahun. Kemudian ada Delano Ladan. Arne Slot melatih Ladan saat ia masih di Feyenoord. Dari catatan transfer market, Ladan masuk dalam starting line-up Arne Slot saat Feyenoord menang 2-1 atas FC Utrecht pada musim 21-22.
Delano Ladan merupakan pesepak bola kelahiran dari Leiderdorp, Belanda 9 Februari 2000 yang kini tercatat membela klub top Os di kasta kedua Liga Belanda atau Eerste Divisie. Pemain yang berusia 23 tahun tersebut disebutkan memiliki darah Jawa di tubuhnya, sehingga ia pun dapat dinaturalisasi dan juga membela timnas Indonesia. Kiprah Delano di sepak bola sendiri terbilang apik, sebab ia mengawali karirnya di salah satu akademi top di Belanda yakni Feyenoord pada tahun 2006. Namun perjalanannya di akademi Feyenoord hanya berlangsung 5 tahun saja. Pada 2011, Delano Ladan pun sempat bermain di akademi DSO, Heklandia, hingga ADO Den Haag. Nama terakhir kemudian menjadi klub profesional pertamanya. Ia melakoni debut profesionalnya pada musim 2017-2018 dengan total 4 penampilan di kasta teratas atau Eredivisie. Selanjutnya ada Thierry Renders. Ia merupakan bintang AC Milan yang juga kakak dari pemain timnas Indonesia Eliano Renders. Arne Slot memberikan 7 kali kesempatan bagi Thierry Renders untuk bermain saat ia melatih AZ Alkmaar. Namun dari 7 kali kesempatan tersebut, Arne Slot tak pernah memainkan Thierry Renders selama 90 menit. Dan total Thierry dimainkan oleh Arne Slot selama 109 menit, yakni 4 pertandingan di Eredivisie musim 2021 dan 3 pertandingan di musim 1920. Meskipun begitu, Arne Slot beberapa kali memasukkan nama Thierry Renders di starting line-up AZ Alkmaar seperti saat menghadapi Manchester United di Europa League 2019-2020. Dan yang terakhir adalah Stefano Lillipali. Ya, Stefano Lillipali adalah pemain timnas Indonesia. Pemain keturunan Indonesia ini bekerja sama dengan Arne Slot saat di SC Sambor. Lillipali satu angkatan dengan pemain keturunan Indonesia lain, yakni Mitja Steenvoorden saat dilatih oleh Slot di SC Sambor. Kapten Persib Bandung Mark Klok berharap jajaran pelatih timnas Indonesia bisa memantau langsung atau bahkan melihat pemain Maung Bandung di televisi. Seperti yang diketahui saat ini timnas Indonesia ditukangi oleh jajaran pelatih anyar asal Belanda. Sebanyak 27 pemain dipanggil dan juga dipersiapkan Kluivert untuk menghadapi Australia dan juga Bahrain pada Maret yang lalu. Namun, dalam daftar pemain yang dipanggil ke timnas Indonesia ini, tak ada satupun pemain dari Maung Bandung yang dipanggil oleh Patrick Kluivert ke timnas Indonesia. Hal ini sebenarnya cukup mengejutkan pecinta sepak bola tanah air. Pasalnya, Persib merupakan tim juara bertahan dan beberapa pemainnya pun tampil cukup mentereng di Liga 12425 ini. Akan tetapi tak ada satupun pemain yang dipanggil ke timnas Indonesia pada Maret 2025 yang lalu. Untuk itu, sebelum timnas Indonesia kembali beraksi, yakni dalam 2 laga sisa putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Juni mendatang, Mark Klok pun berharap jajaran pelatih timnas Indonesia bisa menonton langsung di televisi apabila tak ada waktu memantau di stadion secara langsung. Sebagaimana diketahui, jajaran pelatih timnas Indonesia dari Patrick Kluivert dan para asistennya seperti Alex Pastoor hingga Gerald van der Berg beberapa kali terlihat datang ke stadion langsung. Bahkan Alex Pastoor dan juga Denny Lansat diketahui sampai Maluku untuk memantau langsung aksi Malut United. Namun sampai saat ini, belum ada jajaran pelatih timnas yang memantau pertandingan Persib secara langsung di stadion. Oleh karena itu, Mark Klok berharap jajaran pelatih timnas Indonesia bisa menonton di televisi aksi para pemain Persib Bandung. Semoga nonton di televisi ya, semoga nonton kita, semoga nonton saya, ucap Mark Klok kepada awak media di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Bandung Sabtu 26 April. Ya, mantan pemain Persija Jakarta itu pun berharap ia bisa kembali dipanggil ke timnas Indonesia. Mark Klok terakhir kali dipanggil oleh timnas Indonesia saat masih era kepelatihan Sinteyong. Terakhir kali ia dipanggil saat putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat itu timnas Indonesia melawan Vietnam pada tanggal 21 Maret 2024 dan setelah itu ia tak pernah kembali dapat panggilan ke skuad Garuda. Bahkan di era kepelatihan Patrick Kluivert ini, tak ada satupun pemain dari Persib Bandung yang mendapatkan panggilan ke timnas Indonesia. Semoga bisa dipanggil lagi, kata Mark Klok. Lebih lanjut, Mark Klok pun berharap pemain muda Persib Bandung seperti Kakang dan juga Robby Darwish nantinya bisa dipanggil ke timnas U23 Indonesia. Pasalnya kedua pemain ini masih memiliki kesempatan untuk bisa membela timnas U23 Indonesia. Sekarang pelatih timnas U23 Indonesia adalah Gerald van der Berg yang juga diketahui tengah mencari-cari pemain untuk persiapan Piala AFF U23 2025 dan juga SEA Games 2025. Untuk itu, Mark Klok berharap bahwa Kakang Rudianto dan juga Robby Darwish nantinya dapat kesempatan memperkuat timnas U23 Indonesia. Semoga mereka atau Kakang dan Robby main di sana dan bisa melakukan yang terbaik, tuturnya. Ya, walaupun jajaran pelatih timnas Indonesia tak memantau langsung laga Persib, Klok berharap mereka tetap melihat aksi pemain Maung Bandung beraksi di televisi. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia.
Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.